Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati peta Indonesia, siswa mengetahui letak daerah tempat tinggalnya. 2. Dengan kegiatan mengidentifikasi gambar anggota keluarga, siswa mengetahui keberagaman karakteristik individu berdasarkan gambar. Ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarga. Keempat, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan mencermati tokoh-tokohnya. Kelima, dengan kegiatan mengidentifikasi tokoh-tokoh pada cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Keenam, dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Ketujuh, dengan kegiatan mengidentifikasi lagu daerah, siswa dapat mengetahui tempo dan tinggi rendah nada dari notasi angka lagu daerah. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Agar anak-anak tahu, mari kita mengamati. Nah, ini adalah Pulau Sumatera. Kalian perhatikan bentuk Pulau Sumatera seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada gambar peta yang bentuknya seperti itu berarti Pulau Sumatera. Coba anak-anak perhatikan. Nah, setelah anak-anak mengamati peta tadi, sekarang lingkarilah letak tempat tinggal Paman Tagor di Jambi. Lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan.
Yang kedua, carilah gambar peta Indonesia. Kemudian lingkarilah letak daerah tempat tinggalmu. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang, mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Ya, untuk bisa mengetahui lebih, mari amatilah gambar-gambar berikut ini. Nah, silakan diamati. Ini adalah gambar yang pertama. Nah, kalian amati. Itu ada seseorang. Ya, ada seseorang yang baru memegang sapu. Nah, itu kira-kira kegiatannya apa ya? Nah, kalian coba amati dulu ya, gambarnya diamati. Gambar yang kedua, di situ ada anak kecil ya. Itu mungkin teman kalian itu ya. Nah, di situ ada penggaris segitiga, ada krayon, ada buku, dan juga ada televisi. Ya, itu diamati, difahami dulu. Kira-kira itu gambar apa begitu ya? Selanjutnya gambar yang ketiga. Nah, lihat ini. Gara-gara kamu, mainan kakak jadi rusak. Nah, itu ekspresi seperti itu kira-kira apa ya? Silakan diamati. Ya, kalian juga perhatikan kata-kata atau kalimat yang ada di situ ya. Lihat ini. Gara-gara kamu, mainan kakak jadi rusak. Nah, gitu ya. Nah, diamati dulu. Sekarang gambar yang keempat. Di situ ada tulisannya juga ya, bisa dibaca itu. Kamu tidak apa-apa kan? Itu kira-kira gambar apa ya? Silakan diamati. Sekarang gambar yang kelima. Di situ ada anak dan juga ada ibu-ibu. Ya, kalian amati itu gambar apa? Maksudnya gambar kegiatan apa? Nah, seperti itu ya, itu diamati. Setelah kalian mengamati gambar, lalu identifikasilah keragaman karakteristik individu yang ada pada gambar tersebut. Tuliskan hasilnya pada buku tugasmu. Sekarang, ayo kita membaca bersama-sama. Benny senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Benny sering diajak oleh Gulsom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul
Kisah Putri Tangguh. Tahukah kamu tentang cerita tersebut? Nah, bacalah cerita tersebut agar kamu tahu apa isi dari Kisah Putri Tangguh. Nah, itu adalah gambar Beni, ya, gambar Beni dan juga Paman Tagor yang baru membaca ya di perpustakaan rumah. Sekarang mari kita simak Kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anak-anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan, ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen berakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpeleset. "Aduh!" teriak Putri Tangguh. "Hati-hati, Bu. Semalam hujan deras. Jalannya menjadi licin," kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. "Gara-gara hujan, jalannya licin. Perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi," gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguh. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguh membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam,
Anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasinya? Tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya, kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya, "Ada apa suamiku?" tanya Putri Tangguh dengan cemas. "Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguh. "Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya, Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian. Bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hei, Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu lagi.
Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkan aku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguh sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian, ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Itulah tadi cerita tentang kisah Putri Tangguh. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Nah, tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Tahukah kamu siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tadi? Nah, untuk mengetahui, ayo lakukan kegiatan berikut. Sekarang kita coba berlatih ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguh. Yang pertama, apa jenis cerita fiksi yang berjudul Kisah Putri Tangguh? Kedua, siapa tokoh protagonis dalam cerita tadi? Jelaskan alasanmu. Ketiga, siapa tokoh antagonis dalam cerita tadi? Jelaskan alasanmu juga ya. Yang keempat, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tadi? Silakan dikerjakan di buku tugas. Nah, anak-anak, sekarang kita bernyanyi yuk, agar kita bisa menambah wawasan tentang bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, coba simak cerita berikut. Saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa bercerita kepada Benny. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu. Lagu yang dinyanyikan Paman Tagor berjudul Injit-Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi.
Tahukah kalian tentang lagu tersebut? Nah, ayo kita nyanyi bersama-sama. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Nah, anak-anak, itulah tadi nyanyian Injit semut. Ya, bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronome Maelzel atau disingkat MM. Metronome Maelzel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Timang Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andante. Kecepatan tempo andante yaitu 72 sampai 76 mm. Artinya, lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. (72 sampai 76 mm) merupakan atau termasuk tempo sedang. Nah, sekarang tempo lagu. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat contohnya lento atau lambat, yaitu 56 sampai 58 mm. Sekarang tempo sedang. Tempo sedang contohnya adalah andante, yaitu seperti orang berjalan, 72 sampai 76 mm. Sekarang yang ketiga adalah tempo cepat. Contohnya allegro, yaitu cepat, hidup, dan riang dengan kecepatan 132 sampai 138 mm. Coba sekarang kalian kerjakan. 1. Jelaskan tempo dan tinggi rendah nada dalam lagu tersebut. Yang kedua,
Nyanyikan lagu Injit-injit semut dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Nomor 1 itu tadi lagu yang dimaksud adalah lagu Injit-injit semut. Silakan anak-anak kerjakan di buku tugas ya. Ya, anak-anak, tiba waktunya sekarang untuk kerjasama dengan orang tua. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mencatat syair lagu daerah yang dinyanyikan oleh orang tuamu. Sekarang mintalah kepada orang tuamu untuk mengajarimu menyanyikan lagu daerahmu. Jangan lupa dinyanyikan dengan baik ya, agar anak-anak tidak lupa dengan lagu daerah kamu sendiri. Petikan materi. Keragaman sifat individu. Keragaman artinya perbedaan-perbedaan yang dimiliki orang satu dengan orang yang lainnya. Perbedaan tercipta karena tiap orang mempunyai ciri-ciri sendiri. Sekarang kita lanjutkan menemukan jenis-jenis tokoh dalam cerita fiksi. Penggambaran sifat dan bentuk tokoh dinamakan penokohan. Jenis tokoh berdasarkan sifat. Coba kalian perhatikan. Ini ada jenis tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ya, protagonis. Pengertiannya adalah tokoh protagonis merupakan tokoh yang mengembangkan peranan utama pada cerita. Tokoh protagonis biasanya menjadi idaman dalam cerita karena memiliki sifat yang baik. Sekarang antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh penentang tokoh protagonis. Tokoh antagonis digambarkan memiliki sifat yang jahat dan bertentangan dengan tokoh utama. Sekarang yang ketiga, tritagonis. Tokoh tritagonis merupakan tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Kita lanjutkan tanda tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Kecepatan lagu diukur dengan alat ukur yang disebut metronome Marshall atau disingkat mm. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat contoh adagio, yaitu lambat 55 sampai 58 mm. Sekarang tempo sedang. Tempo sedang contohnya andante, yaitu tempo seperti berjalan kaki, yaitu 72 sampai 76 mm. Sekarang yang ketiga tempo cepat. Contohnya allegro, yaitu cepat, hidup, dan riang. Kecepatannya 132 sampai 138 mm.
Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.